Dalam 2 bulan terakhir, sejumlah wilayah di Jawa Barat dilanda banjir. Dampaknya dirasakan puluhan ribu orang. Perubahan fungsi lahan dan sistem drainase yang buruk hanya sebagian penyebab banjir terus berulang di Jawa Barat. Curah hujan yang tinggi pada Februari ini membuat sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami banjir besar. Sedikitnya ada 5 wilayah yang mengalami banjir cukup parah, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, banjir merendam 28 kecamatan di Kabupaten Karawang. Lebih dari 43.000 warga terkena dampak banjir. Banjir akibat Sungai Citarum meluap ini juga membuat 4.200 orang mengungsi dan merendam lebih dari 12.000 rumah, 51 sekolah, dan 16 tempat ibadah. Di Kabupaten Bekasi, lebih dari 4.800 keluarga di 20 kecamatan terkena dampak banjir. Banjir di sini disebabkan luapan Sungai Citarum. Banjir juga terjadi di 12 kecamatan di Kota Bekasi yang dampaknya dirasakan 48.000 warga. Selain merendam permukiman, banjir di Bekasi juga membuat sejumlah sekolah diliburkan. Sementara itu, di Kabupaten Subang banjir menerjang 12 kecamatan dan membuat 14.000 rumah terendam. Warga terpaksa mengungsi karena ketinggian air mencapai 1,5 meter. Di Kabupaten Indramayu, banjir setinggi 50 cm melanda 5 kecamatan. Sejumlah ruas jalan terendam dan terpaksa ditutup karena tidak bisa dilalui kendaraan. Banjir di Indramayu merendam lebih dari 2.600 rumah. Ketua Program Studi Pengelolaan Infrastruktur Air dan Sanitasi Institut Teknologi Bandung, Yuniati, mengatakan, masalah banjir di Jawa Barat cukup kompleks. Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan banjir terus berulang di Jawa Barat. Perubahan tata guna lahan dan buruknya sistem drainase membuat limpasan air tidak terkendali. Yang pertama itu, kalau bisa tuh kita meresapkan air hujan itu. Jadi kita meresapkan air hujan dengan misalnya bidang-bidang resapan, ya sumur resapan, bioretention, rain garden dan sebagainya. Itu yang pertama, meresapkan. Yang kedua, menahan atau delay. Nah, dengan menahan ini kita harusnya membangun situ-situ, waduk-waduk, ya. Ini akan membantu sekali dari limpasan air hujan kita tahan di situ, di waduk, perlahan diresapkan, tapi juga bisa menjadi sumber air bersih, ya. Harus menghitung kapasitas sistem drainasenya itu cukup nggak untuk menampung banjir gitu. Dan pemeliharaan sistem drainase, jangan membuang sampah ke situ. Kemudian juga pada waktu musim kemarau juga kita tetap harus mempertahankan si sistem drainase itu bekerja dengan baik, ya, termasuk pompa-pompanya, seperti itu. Tidak boleh ada sampah gitu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah mencoba mencegah banjir dengan berbagai strategi. Salah satunya membangun bendungan di berbagai titik. Gubernur menegaskan penanganan pertama banjir berada di tingkat bupati dan wali kota. Percepatan pembangunan di Sukamahi kan gitu kan, kemudian juga pembangunan bendungan Ciawi itu adalah untuk mengurangi volume air yang mengalir ke Jakarta, itu ditargetkan akhir tahun selesai. Kemudian proyek pembangunan di Kali Bekasi, normalisasi nilainya triliunan juga sedang dikerjakan. Bendungan Cibeet untuk mengatasi banjir Karawang juga sedang dikebut. Kemudian proyek besar yang namanya bendungan Sadawarna untuk mengatasi banjir Subang juga sedang dikerjakan. Citarum sudah saya sampaikan berkali-kali, terowongan sudah selesai, danau retensi Andir sedang dibangun, membelokkan sungai di Cisangkuy juga sudah. Bencanaan itu tugas pertamanya ada di wali kota bupati dulu, setelah memang tidak memungkinkan baru ke level provinsi gitu. Jadi seringkali diperbandingkan dengan Jakarta yang memang undang-undang pemerintahannya beda. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, puncak musim hujan di wilayah Jawa Barat terjadi pada Januari dan Februari. Jawa Barat akan memasuki masa transisi ke musim kemarau pada Maret mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.